Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 19 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam hari ini 19 November 2025. Revolusi rohani. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Melalui Kristus, kuasa moral diberikan kepada manusia yang akan mengubah seluruh perasaan dan memampukan manusia untuk bekerja dengan kemauan keras demi tujuan Allah, di mana seluruh kekuatan pikiran dan tubuh sebelumnya terkonsentrasi untuk melakukan perbuatan jahat. Oleh Roh Allah, sebuah revolusi terjadi. Roh Kudus menerangi, memperbarui, dan menguduskan jiwa. Para malaikat menyaksikan dengan kegembiraan yang tak terlukiskan hasil karya Roh Kudus dalam diri manusia. Dengan pewahyuan akan keindahan Kristus yang memikat, dengan pengetahuan akan kasih-Nya yang diungkapkan kepada kita saat kita masih berdosa, hati yang keras kepala dilebur dan ditundukkan, dan orang berdosa diubahkan dan menjadi anak Allah. Kasih adalah alat yang Allah gunakan untuk mengusir dosa dari jiwa manusia. Dengan kasih, Ia mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati, permusuhan dan ketidakpercayaan menjadi kasih dan iman. Ia tidak menggunakan cara-cara yang memaksa. Yesus dinyatakan kepada jiwa, dan jika manusia mau memandang anak domba Allah dengan iman, ia akan hidup. Kristus diperkenalkan kepada manusia agar mereka dapat menangkap wataknya, kesempurnaannya, dan sebagaimana teladan itu lengkap dan sempurna dalam setiap bagiannya, demikian pula sebagaimana manusia dibentuk serupa dengan gambar Kristus, ia disempurnakan di dalam Dia. Karena terlepas dari Kristus, tidak akan pernah ada kebenaran di dalam hati manusia. Ketika Roh Kudus dicurahkan dari atas, gereja dibanjiri terang, tetapi Kristus adalah terang itu. Gereja dipenuhi sukacita, tapi Kristus adalah sumber sukacita itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas umat-Nya pada zaman ini, nama Kristus akan ada di setiap lidah. Kasih-Nya akan memenuhi setiap jiwa, dan ketika hati memeluk Yesus, ia akan memeluk Allah, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Ketika sinar kebenaran Kristus menyinari jiwa, sukacita, penyembahan, dan kemuliaan akan terjalin dengan pengalaman tersebut. Diambil dari The Signs of the Times 9 Juni 1890. Demikian bacaan renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa yang paling berharga dalam hidup saudara-saudari saat ini? Apakah itu karir yang sukses, kekayaan yang melimpah, kehormatan,
dan pengakuan dari orang lain? Tentunya kita semua memiliki daftar panjang hal-hal yang kita kejar dan kita anggap sebagai keuntungan. Namun, malam ini kita akan merenungkan sebuah pernyataan radikal yang dibuat oleh Rasul Paulus. Sebuah pernyataan yang mendefinisikan kembali seluruh sistem nilai manusia. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita dari renungan malam ini dengan judul Revolusi Rohani. Mari kita baca kembali ayat inti yang terdapat di dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, semua prestasi, kebanggaan, dan keuntungan diri dianggap Rasul Paulus sebagai sampah. Pertanyaan bagi kita hari ini bukan hanya mengapa Paulus berkata demikian, tetapi bagaimana perubahan nilai revolusioner bisa terjadi dalam diri kita. Kita akan melihat bagaimana melalui Kristus Allah memberikan kuasa moral yang menghasilkan revolusi sejati di dalam jiwa kita. Mari kita telusuri bersama bagaimana revolusi rohani ini mengubah kita dari dalam keluar. Dalam ayat sebelumnya, Filipi 3 ayat 7, Paulus berkata bahwa pengenalan akan Kristus membuat semua keuntungan duniawi dianggap rugi atau sampah. Fokus beralih dari memperoleh keuntungan diri menjadi memperoleh Kristus. Ada nilai yang berubah. Inilah yang dinamakan revolusi. Dengan kehadiran Kristus dalam hati, maka kita menjadi ciptaan baru yang lama beralih kepada yang baru. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Revolusi rohani ini bukan upaya manusia untuk memperbaiki diri, tetapi pemberian kuasa moral dari Kristus yang kita terima, dan revolusi terjadi di dalam hati yang menerangi, memperbaharui, dan menguduskan jiwa. Itu semua dikerjakan oleh Yesus melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam hati. Titus 3 ayat 5 dan 6 Rasul Paulus berkata, "Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita." Para malaikat menyaksikan dengan gembira yang tidak terlukiskan hasil pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia. Kita diubahkan karena memandang watak dan kesempurnaan Kristus. Kita disempurnakan di dalam Dia. Kolose 2 ayat 10. Manifestasi Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan, dicerminkan pada gereja mula-mula. Kristus adalah terang dan sumber sukacita. Kepenuhan Allah. Memeluk Kristus berarti memeluk seluruh kepenuhan Allah. Apakah buah revolusi rohani yang dihasilkan ketika Roh Kudus dicurahkan? Dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 332, paragraf 5 berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan dari atas, gereja dibanjiri terang, tetapi Kristus adalah terang itu. Gereja dipenuhi sukacita, tetapi Kristus adalah sumber sukacita itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas umatnya pada zaman ini, nama Kristus akan ada di setiap lidah. Kasih-Nya akan memenuhi setiap jiwa, dan ketika hati memeluk Yesus, ia akan memeluk Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Ketika sinar kebenaran Kristus menyinari jiwa, sukacita, penyembahan, dan kemuliaan
akan terjalin dengan pengalaman tersebut. Buah revolusi rohani yang dihasilkan adalah sukacita, penyembahan, dan kemuliaan terjalin dalam pengalaman hidup umatnya. Kita pun akan dapat menyatakan Kristus ke dunia ini dalam roh dan karakternya. Hal ini dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat, The Signs of the Times, tanggal 9 Juni tahun 1890, paragraf 3. Sebagaimana Kristus menyatakan Bapa, demikian pula mereka yang percaya kepada Yesus harus menyatakan Kristus kepada dunia dalam roh dan karakter. Mereka harus menjadi baik dan berbuat baik. Kemanapun Yesus pergi, Ia mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ia mengubah setiap peristiwa menjadi kesempatan yang bermanfaat dan para pengikutnya harus melakukan hal yang sama. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita memohon agar Roh Kudus dicurahkan atas kita malam ini, sehingga di dalam hidup kita nama Kristus ada di setiap lidah dan kasih-Nya memenuhi setiap jiwa. Inilah janji bahwa jika kita memandang Dia dengan iman, kita akan hidup dan mengalami revolusi rohani yang sejati. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami menghasilkan revolusi rohani yang mengubahkan hidup kami yang lama menjadi yang baru di dalam Yesus Kristus. Karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakternya dan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.